saya sampaikan, ketika ada buku atau kitab yang dikarang oleh Ba'alawi atau orang-orang yang ada hubungan dengan Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi tetapi atas permintaan Ba'alawi, itu harus diteliti. Harus diteliti. Kalau tidak diteliti, ya seperti ini. Kelihatannya benar ya, benar. Santri-santri yang nggak ngerti, wah, kiai-kiai yang nggak tahu menahu isinya buku ini ya, wah bener ya, wah, uang sekelas 9 ulama saja bisa dikibuli kok. Kan sangat memalukan ya, seorang ulama masih bisa ditipu gitu. Sangat memalukan itu. Ini aduh. Oleh sebab itu saya mohon buku ini diterjemah ke dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin ya. Bahasa selain bahasa Indonesia ya mungkin bahasa Melayu juga ya, bahasa India atau mungkin bahasa Afrika sana ya. Malu. Enggak takutkah kalian meninggalkan jejak dosa jariah? Yang kita cari ini semua adalah pahala jariah. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah au ilmin yuntafa'u bih. Ini yang kedua ini, poin yang kedua ini yang penting yang kita cari selama ini, ilmu yang bermanfaat. Lah ini ilmu yang bermafsadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman dan saudara-saudara panggilan Islami Channel di mana saja berada, mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu bahasan tentang masih polemik nasab Ba'alawi, tapi kita akan membicarakan masalah buku keabsahan Ba'alawi yang dicetak, yang dikarang oleh para Ba'alawi, dicetak oleh Ba'alawi ya. Dan ini baru beberapa waktu yang lalu ya terbit ya. Dan buku ini sudah dilakukan penelitian, pengoreksian, dikoreksi, dibaca, dikoreksi dan dibaca berulang kali, terutama oleh Kiai Haji Nur Ihya ya. Beliau memang sangat kompeten sekali dalam mempelajari ilmu ya, ada buku, dan sangat menghargai sekali kepada ilmu ya. Dan untuk itu Kiai Nur Ihya berpendapat atau mengambil kesimpulan bahwa buku itu tidak layak untuk dijual atau dipasarkan. Kenapa? Sebab banyak sekali kesalahan yang terjadi pada buku itu. Ada 300 lebih kesalahan. Sedangkan kalau menurut analisa sebuah buku atau karangan buku, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, 3 kesalahan masih bisa diralat lah ya. Tapi kalau sudah 300 kali kesalahan, ya ini sudah buku-bukuan namanya. Jadi tidak layak jual, tidak layak terbit ya. Ini mungkin penerbitnya penerbit sendiri mungkin ya. Jadi layak terbit saja, atau mungkin Ba'alawi ini modalnya besar, jadi berapapun dibayar, yang penting dicetak aja. Padahal buku itu akan berakibat fatal kepada masyarakat yang membacanya, apalagi yang membacanya ilmunya terbatas. Dia akan menganggap iya tanpa mengkoreksi. Ya, yang membaca-baca oh iya. Itu kan akan membodohi. Maka buku ini juga bisa dikatakan sebagai buku sampah
Yang pertama, kedua, pembodohan umat. Ya. Ketiga, pembodohan para pengarang. Ya. Keempat, gobloknya para penerbit. Bukan para penerbit, maksudnya para pengarang buku ini. Persiapan dan pengarang buku ini. Goblok masih ya. Sampai kepada finishing, mengoreksi. Itu kan timnya kan ya. Nah, kemudian banyak ulama-ulama yang dibodohi. Ada beberapa ulama ini yang memberikan kata pengantar. Tertipu dia ya. Ulama disuruh membuat kata pengantar bahwa buku ini absah, baik, bagus, iya saja, nggak tahu nggak dibaca. Yang bodoh nih ulama apa dibodohi oleh para habib ya. Mudah-mudahan aja dibodohi ya. Jadi ulama ini nggak mau pusing membaca, yang penting bikin surat pengantar aja lah. Yang penting dapat duit lah, lumayan buat beli ikan asin ya. Dan kemudian buku ini layak ditarik dan dijual untuk sampah atau dijual pabrik petasan ya. Itu, dan untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari Kiai Nur Ihya yang memang bidangnya adalah mengoreksi atau membaca buku. Kita akan mendapat penjelasan lebih jelas yang sedetail-detailnya ya. Kan tetapi mari kita manfaatkan kesempatan ini sebagai ladang ilmu buat kita, tolabul ilmu buat kita. Dan mari juga dengan hasil apa yang kita dapat di sini, kesepakatan kita untuk membantu memperluas informasi ini bahwa nasab Alawi sudah jelas bukan keturunan Nabi. Buku keabsahan nasab Alawi tidak bisa merubah keputusan itu, bahkan yang jelas buku itu malah disebut buku batalnya nasab Alawi ya. Baik sahabat, selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih yang sudah membantu subscribe dan like serta komen. Bagi yang sudah subscribe, saya mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, dimudahkan segala urusan, dan diberi kemudahan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita simak saja apa yang dipaparkan oleh Kiai Nur Ihya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang sudah diterbitkan oleh Dek Hanif Alatas bersama dengan kawan-kawannya. Isi bukunya seperti apa? Saya sangat menghargai ilmu pengetahuan, sehingga 566 halaman itu saya print out. Ini saya print out menjadi 3 cover buku, 3 buah buku, karena nggak mungkin satu buku dijilid terlalu tebal, nanti staplesnya kalah. Saya print out untuk menghargai hasil karya dari kawan-kawan yang ada di Rabithah Alawiyah kemarin, yang telah merumuskan hasil kecerdasannya untuk mempengaruhi saudara-saudara kita yang belum mengetahui jeluntrungnya masalah pernasaban ini. Kita akan membedah satu persatu poinnya saja, tidak secara terperinci atau realnya, karena saking banyaknya halaman yang ada. Kita akan mencari kesalahan. Kalau dalam satu kitab karya seseorang ya, atau mungkin organisasi perkumpulan ya, kok ada kesalahan lebih dari 3, kitab atau buku itu sudah tidak bisa berguna, alias abaikan saja. Abaikan saja. Karena kesalahan yang diulang mungkin 1 kali tidak sengaja ya, 2 kali mungkin juga tidak atas unsur kesengajaan. Yang ketiga ini sudah bisa dikatakan sengaja. Nah, saya acungi jempol ya, kecerdasan Dek Hanif Alatas dengan kawan-kawannya. Oke, kita akan membahas keabsahan nasab Alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat. Mereka mengaku sebagai kelompok yang mempersatukan umat. Umat yang mana? Umat yang mau mengabdi kepada mereka, yang mau mendukung kebatilan mereka. Tapi kalau sudah 300 kali kesalahan, mereka mengatakan kepada Kiai Imad dan kawan-kawan, termasuk saya,
telah melakukan penyimpangan karena telah membatalkan tidak layak jual, nasab tidak mereka. layak terbit. Ya. Sekarang kita Ini uji. mungkin penerbitnya Kita uji. penerbit sendiri, mungkin Buku keabsahan nasab tidak Ba'alawi layak terbit sebenarnya saja. tidak pas, Atau tidak mungkin cocok untuk Ba'alawi judul ini buku modalnya ini. besar, Harusnya apapun dibayar yang penting tetap pembatalan nasab Ba'alawi. Padahal buku Pembatalan itu akan nasab bermasalah Ba'alawi, bukan fatal, keabsahan. akan berakibat fatal kepada Bukan keabsahan. masyarakat yang membacanya, Bukan keabsahan. apalagi yang Pengantar membacanya para ulama ilmu Nusantara. Ada pengantarnya. Nah, ini ulama-ulama yang tidak tahu menau, Dia akan menganggap ya, iya diminta untuk menulis tanpa mengkoreksi. kata pengantar. Ya. Ada beberapa ulama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulama. Itu kan Nah, penulisnya ini terdiri dari maka buku Dik Hanif ini Alatas, juga Dik Rumel Abbas, bisa dikatakan Ahmad Kudur, sebagai Idrus Al-Masyhur, Maimun Nafis, Muhaimin Bayrudin, Dik Wafi, dan Muhammad Asgab alias pembodohan Aventador. Ya. 1, 2, 3, 4, 8 orang. Pembodohan Ada penyuntingnya dan para ini pengarang. dicetak di Jalan Raji RT 4. Itu kalau berupa buku cetakan. Gobloknya Saya akan mencetak para sendiri. penerbit. Kembali Bukan kepada para penerbit, maksudnya para bahasan pengarang tentang buku ini. Persiapan isi dan buku pengarang. dari keabsahan nasab Ba'alawi yang membongkar penyimpangan pembatalnya, katanya penulis tim pengawal Persatuan Umat Kemudian ini tidak layak cetak dan tidak layak edar. Setelah kami periksa secara banyak menyeluruh, ulama-ulama yang ada dibodohin, lebih ada dari beberapa ulama 300 ini yang kesalahan memberikan di kata dalamnya. tertipu. Ini sangat memalukan dalam Ulama dunia disuruh membuat kata keilmuan pengantar bahwa buku ini absah, baik, karena bahwa iya saja, nggak tahu, nggak dibaca. menulis secara serambangan dan Yang bahkan bodoh tanpa ulama, nggak mengkoreksi, dibodohi oleh merevisi para Habib, ya. sebelumnya Mudah-mudahan lalu jadi bodohi, ya. diedarkan. Jadi ulama Ini nggak mau sangat pusing berbahaya membaca karena surat akan terus pengantar aja. menerus Yang penting diyakini, dapat duit lah, lumayan. dipahami Buat beli oleh para pembaca nggak yang hasilnya. rata-rata dari para ulama Dan yang kemudian buku muhibbin ini atau para layak santri kiai yang masih muhibbin ditarik kepada mereka. dan Dan ini akan dijual terus untuk sampah. meninggalkan dosa jariah yang Dijual tak untuk akan ada petasan, ya. putusnya. Bukan Itu, dan untuk pahala lebih tapi jelasnya, dosa jariah. Mari kita simak Ini sangat-sangat penjelasan berbahaya dari dan ulama Kiai 9 Mutia yang turut serta yang memang memberi kata bidangnya pengantarnya adalah itu juga mengoreksi turut atau bertanggung jawab membaca dunia buku, sampai akhiratnya. tidak mendapat Mohon maaf, ini penjelasan jangan lebih disepelekan. jelas yang sedetail-detailnya. Ini bukan suatu perkara yang kecil, tapi suatu hal yang sangat besar. Besar dampaknya, tapi bukan dampak positif. ladang ilmu. Sebaliknya, yaitu dampak yang negatif. Dan mari juga Membodohkan dan umat, hasil apa yang mengkerdilkan kita dapat pemahaman dari umat, kesepakatan kita dan untuk memberikan membantu kesalahpahaman memperluas informasi ini kepada umat bahwa nasab dalam memahami Ba'alawi tentang sudah jelas siapa bukan keturunan sebenarnya status Ba'alawi keabsahan itu, nasab Ba'alawi apa, tidak bisa bagaimana, dari mana, kemana, keputusan itu, bahkan serta yang sepak jelas terjangnya buku itu semua malah disebut dari kaum Ba'alawi yang ada di buku dunia ini. batalnya nasab Ba'alawi. Inilah yang Ya. penting Baik sahabat, perlu kami menyaksikan, sampaikan. mudah-mudahan bermanfaat. Ini kami akan lebih fokus ke komentar panjenengan saja, karena ini nanti akan lebih banyak menyia-nyiakan waktu jika saya bongkar satu persatu. 300 lebih, dimudahkan segala 300 lebih kesalahan, baik kesalahan tulis, kesalahan paham, kesalahan sejarah biografi tahun wafat dan lahirnya seorang tokoh yang tertulis, dan begitu juga terjemah letak halaman maroje atau footnote-nya. Aduh, sangat-sangat memalukan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, ketika ada buku atau kitab yang dikarang oleh Ba'alawi atau orang-orang yang ada hubungan dengan Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi tetapi atas permintaan Ba'alawi, itu harus diteliti. Harus diteliti. Kalau tidak diteliti, ya seperti ini. Kelihatannya benar ya, benar. Santri-santri yang nggak ngerti, wah, kiai-kiai yang nggak tahu menahu isinya buku ini ya. Wah, bener ya, wah. Wong sekelas 9 ulama saja bisa dikibuli kok. Dan sangat memalukan. Ya, seorang ulama masih bisa ditipu gitu. Sangat memalukan itu. Ini aduh. Oleh sebab itu saya mohon buku ini diterjemah ke dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, ya. Bahasa selain bahasa Indonesia ya mungkin bahasa Melayu juga, ya, bahasa India atau mungkin bahasa Afrika sana, ya. Malu. Enggak takutkah kalian meninggalkan jejak dosa jariah? Yang kita cari ini semua adalah pahala jariah.
idza mata ibnu adam in qata anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah au ilmin yuntafa'u bih. Ini yang kedua, ini poin yang kedua, ini yang penting yang kita cari selama ini, ilmu yang bermanfaat. Lah ini ilmu yang bermafsadat. Bermafsadat karena berisi kekeliruan-kekeliruan yang mana para penulisnya ini tidak mau diingatkan dan bahkan telah menghajar kita sebagai orang-orang yang sudah tidak manusiawi lagi. Kiai Haji Maduddin Usman, Prof. Manakim Ali, Dr. Sugeng Sugiyarto, dan kami-kami CS ini sebagai, ya termasuk panjenengan semua yang pro dengan kami perjuangan ini, ya semua dikatakan sebagai ahli ta'nun nasab kafir, ya, iblis. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Cobalah teliti lagi. Khususnya para ulama yang memberi kata pengantar dalam buku ini. Khususnya Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat. Bagaimana jenengan nulis sakarepe dhewe? Di kata pengantar panjenengan itu, hamba gelisah siang dan malam memikirkan peristiwa yang terjadi. Takut peristiwa ini terus berkepanjangan dan tidak ada yang bisa menutup. Alhamdulillah, hamba sendiri telah melaksanakan penelitian yang lebih akurat dengan menziarahi makam Bani Alawi yang pusatnya di Hadramaut Yaman, khususnya kota Tarim. Jadi, Yai Mukhtar ini sudah pernah ziarah ke Tarim sana. Hamba menziarahi Dore itu ya makam kuburan Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Khusayyisah, padahal palsu. Yang terakhir ziarah itu pada 12 Muharram 1445, jadi 1 tahun yang lalu kurang, atau 11 Agustus 2023. Ya berarti 1 tahun yang lalu ya. Dalam Lauh Dore, di papan tulisan yang ada di papan kuburan Imam Ahmad bin Isa, ditulis dengan ukiran, tertulis nasabnya sampai Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun 273 Hijriah. Ini kamakola sebagian yang tertera dalam kitab Al-Imamul Muhajir, karya dari Habib Muhammad Diya Syihab dan Kiai Abdullah bin Nuh Cianjur. Lahirnya Imam Ahmad 273 Hijriah. Ya di Basra. Piye to ki? Dan wafat pada tanggal 14 Muharram 319 Hijriah di Khusayyisah. Piye to ki? Blas orang nyambung blas dengan semua sejarah baik internal ataupun eksternal. Orang nyambung blas. Kok bisa? Katanya sudah meneliti sedemikian rupa. Ini masih belum semua saya buka. 300 lebih kesalahan yang ada dalam satu buku ini. Bukan 1 atau 3 kesalahan, 300 lebih. Memalukan dunia keilmuan di Indonesia kita ini. Ini buku besarnya 300 kesalahan lebih. Ada yang fatal, ada yang setengah fatal, ada yang biasa. Mungkin karena keteledoran atau ketidaktelitian ya. Mungkin kesalahan editornya atau bagaimana. Seharusnya jangan diedarkan dulu. Gitu supaya dampak penyesatan umatnya itu tidak terlalu banyak itu loh. Dosa sithik wae, ora usah akeh-akeh. Diminimalisir betul kesalahan itu. Oke, saya mengakui bukan manusia sempurna, an insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memiliki karakteristik asli, yaitu sering salah dan lupa. Tapi kalau 300 itu ya bukan lupa, sengaja atau tidak tahu